ibadah online hari ini. Sebelumnya mari lipat tanganmu dan tutup matamu, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang memimpin ibadah ini Tuhan, dari awal sampai akhirnya ada di dalam penyertaan-Mu. Roh Kudus ada bersama dengan kami. Kami akan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, mari sama-sama adik-adik bangkit berdiri dan kita akan nyanyikan satu pujian, Aku Pahlawan Kecil. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Semuanya katakan, ku menang, ku menang, ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang, ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Lebih perlahan lagi. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus, Roh Kudus turun. Sekali lagi, Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, di dalam Engkau ada kemenangan yang besar Tuhan. Kami tidak bisa mengandalkan kekuatan kami manusia, tetapi bersama dengan Engkau kami melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang dahsyat Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami akan persiapkan hati kami dan telinga kami Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memimpin kami, memberikan kepada kami pengertian sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu. Kami akan sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Silakan duduk dan ambil Alkitabmu. Kita akan lihat drama parodi. Firman Tuhan kali ini berjudul Perlengkapan Rohani dari Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Pemeran anak Tuhan.
belajar untuk mempersiapkan ujian esok hari. Wah, ada mangsa nih. Kamu tidak akan bisa belajar. Kan kamu bodoh. Nilaimu pasti jelek. Sudahlah, nyontek saja. Nyontek ya, supaya nilaimu bagus. Nyontek. Nyontek. Atau aku nyontek aja ya? Pelajarannya juga susah sekali. Seorang anak Tuhan membutuhkan perlengkapan rohani di dalam melawan tipu muslihat iblis. Dengan kekuatannya sendiri, dia tidak mampu. Apa saja perlengkapan rohani? Mari kita lihat. Pertama adalah ketopong keselamatan. Kemudian, bagaimana dengan tubuh ini? Kepala sudah dilindungi. Nah, kita akan lihat lagi. Tubuh ini akan mengenakan baju sirah keadilan. Bagaimana dengan tangan kita? Kita akan lihat. Di pinggang ada ikat pinggang kebenaran. Kita menggunakan ini sebagai ikat pinggang kebenaran. Dan juga ada perisai iman. Apalagi ya? Kita akan lihat pedang roh. Ya, ada pedang roh. Dan kemudian yang terakhir adalah bagaimana dengan kaki kita? Semua sudah ada di bagian atas. Dan jangan lupa ada lagi, yaitu kasut kerelaan. Ya, lengkap sudah. Ada perlengkapan rohani dari kepala sampai dengan kaki. Ketika anak Tuhan menggunakan perlengkapan rohani ini, maka apa yang akan terjadi? Mari saksikan tayangan berikut ini. Perlengkapan senjata Allahku sudah terlengkapi. Ada mangsa lagi. Kamu kan bodoh. Tidak, aku pintar. Tapi kamu pasti tidak akan bisa. Aku akan bisa. Nilaimu pasti jelek. Nilaiku pasti bagus. Sudah, nyontek saja. Aku udah belajar. Aku akan belajar firman Tuhan untuk tidak menyontek. Sekarang gantian, aku akan menyerang kamu dengan pedang roh. Hari ini kita akan belajar mengenai menang bersama dengan Yesus. Bagaimana caranya? Yaitu menggunakan perlengkapan senjata Allah. Kita belajar dari Efesus 6 ayat 10-20. Pertamanya adalah ketopong keselamatan. Gambaran bahwa keselamatan datangnya daripada Tuhan. Umat manusia telah diselamatkan ketika Yesus datang menyerahkan kehidupannya untuk disalibkan menebus dosa umat manusia yang berdosa. Maka keselamatan menjadi bagian kita. Kita sudah dimerdekakan, kita sudah diselamatkan. Jadi tidak ada yang bisa melemahkan kita. Tidak ada yang bisa berusaha merenggut kita. Ya, kemudian berbaju sirahkan keadilan. Baju sirah dalam peperangan itu adalah gambaran untuk melindungi tubuh ini dari serangan musuh. Begitu juga dengan umat manusia. Dengan umat yang percaya kepada Tuhan. Bahwa kita dilindungi oleh Tuhan. Ada perlindungan Tuhan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Kemudian berikat pinggangkan kebenaran. Ikat pinggang itu dalam peperangan dia dipakai untuk supaya pakaian yang dia kenakan itu tidak kendor, tidak longgar. Kemudian ikat pinggang itu juga adalah tempat menaruh pedang, supaya pedang itu tidak jatuh. Oleh sebab itu, ikat pinggang itu adalah gambaran sebagai bahwa
kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, anak-anak Tuhan, harus menjaga kebenaran. Hidup kita harus menjaga kebenaran firman Tuhan. Hidup kita harus sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Jadi karakter Kristus ada bersama dengan kita dimanapun kita berada. Dan kita memancarkan karakter-karakter Kristus. Kemudian di tangan kita ada perisai iman. Perisai itu adalah gambaran bahwa ketika perang, perisai ini berguna untuk menangkis panah api lawan yang berusaha untuk diarahkan kepada kita. Kemudian juga ada pedang yang berusaha untuk diarahkan kepada kita, kita tangkis. Jadi gambarannya adalah bahwa dengan perisai iman kita akan menangkis serangan-serangan iblis yang berusaha untuk mengganggu kita. Seperti contoh tadi, anak Tuhan tadi berkata bahwa tidak, saya pintar, saya sudah belajar, saya tidak mau mencontek. Dia memberikan perisai imannya dia kuat. Dia tolak serangan-serangan iblis yang berusaha melemahkan dia dengan imannya. Kemudian ada lagi pedang roh. Pedang roh itu gambaran bahwa pedang itu adalah sesuatu yang tajam. Nah, pedang ini kalau tajam dia harus terus diasah setiap hari. Ya, gambaran bahwa ketika anak-anak Tuhan terus membaca firman Tuhan, terus berdoa setiap hari, maka roh kita akan kuat di dalam Tuhan. Sehingga kita mampu mengalahkan tipu muslihat iblis. Tapi bayangkan kalau tidak pernah baca firman, tidak pernah berdoa, lama-lama dia akan tumpul, dia tidak berfungsi dengan baik. Jadi adik-adik ingat selalu membaca firman dan berdoa setiap hari supaya rohmu kuat di dalam Tuhan. Yang terakhir adalah kasut kerelaan. Ya, kasut ini adalah dia bergerak, dia selalu bergerak, alat yang membuat kita manusia ini bergerak. Gambaran sebagai kita sebagai umat manusia yang percaya kepada Tuhan, yang sudah mengalami hal-hal yang luar biasa, yang sudah dimenangkan dengan perkara-perkara yang luar biasa, kemenangan yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita tugasnya adalah memberitakan Injil itu dengan kerelaan hati, bukan dengan paksaan. Dengan rela hati kita memberitakan Injil firman Tuhan dan juga kesaksian-kesaksian hidup yang sudah kita lakukan, yang sudah kita alami di dalam hidup kita, maka beritakanlah damai sejahtera itu kepada orang lain. Ya, jadi makna dari rohani dari selengkap senjata Allah hari ini bahwa kita sudah menerima keselamatan yang daripada Tuhan, bahwa kita telah merdeka, kita sudah menang bersama dengan Yesus, dan ada perlindungan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Perisai kita ini adalah perisai iman, di mana kita mampu melawan tipu muslihat iblis dengan iman yang percaya. Jangan sandarkan imanmu kepada hal-hal yang lain, tapi hanya sandarkan kepada Tuhan saja. Bahwa di dalam Tuhan pasti ada kemenangan. Dan roh kita tetap kuat, berteguh bahwa Yesus memberikan kemampuan, memberikan kemenangan kepada kita. Jangan engkau lemah, jangan engkau lengah, bahwa Yesus memberikan kita kemampuan untuk melawan tipu muslihat iblis. Dan tugas kita adalah untuk memberitakan firman Tuhan dengan rela hati dan menyampaikan kepada banyak orang berita keselamatan itu. Dan banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan. Dan mereka akan mengenal siapa juru selamat kita. Yaitu Yesus Tuhan kita yang luar biasa. Yang memberikan kemenangan demi kemenangan. Kita adalah umat pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Haleluya, puji Tuhan adik-adik. Aktivitas hari ini memerlukan bahan cutter, lem, kemudian paku berkaki, pulpen, dan kemudian spidol dan gambar-gambar 6 perlengkapan senjata Allah, karton berukuran lingkaran 2, dan kemudian gambar yang sudah lengkap. Yang pertama adalah karton ini ditempeli perlengkapan senjata Allah. Kita akan menempelnya, kita susun
kita akan tempel, susun terlebih dahulu seperti ini. Ini yang sudah jadinya, ya, susun seperti ini. Kemudian karton yang lain kita akan gunting seperti ini dan diletakkan di sini. Gambar yang utuh kita akan lem, ya. Jadi sebelumnya ini sebenarnya adalah kosong tapi diwarnai dan kemudian diberi spidol supaya tegas. Jadi ini sudah dilakukan, ya. Cuma ini untuk mempercepat. Jadi Kak Esther sudah buat yang sudah jadi. Tinggal yang ini sekarang dilem. Paku payung berkaki tadi kita akan letakkan di sini. Jadi pakai cutter ini dilubangi terlebih dahulu, menembus ke belakang. Begini ya, seperti ini. Terus ini begini di belakangnya, karena dia berkaki, jadi kita akan buka kakinya. Kenapa pakai yang seperti ini? Supaya bisa digerakkan. Tuh. Lebih mudah digerakkan seperti ini, ya. Pan senjata Allah. Topeng keselamatan, perisai iman, baju sirah keadilan, pedang roh, ikat pinggang kebenaran, kasut kerelaan. Ya. Selamat mencoba adik-adik. Ini adalah aktivitas kita hari ini. Mari sama-sama kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami menang bersama dengan Engkau. Kami berterima kasih Tuhan untuk perlengkapan senjata Allah yang Engkau sediakan kepada kami. Kami tahu Tuhan di dalam Engkau, kami cakap di dalam Engkau, kami mampu melakukan segala hal-hal yang luar biasa ya Tuhan. Kami mampu melawan tipu muslihat iblis dan kami boleh beroleh kemenangan yang daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus berdoa untuk anak-anak, untuk orang tua yang ada. Biarlah perlindungan yang sama ada menjadi bagian mereka. Berikan kekuatan kesehatan yang daripada-Mu. Terus berdoa untuk Indonesia. Tuhan pulihkan Indonesia. Tuhan akan menolong Indonesia. Tuhan akan memberkati Indonesia. Kami berdoa untuk pandemi yang kami sedang alami Tuhan. Tuhan, kiranya pandemi ini boleh dilalukan oleh Engkau Tuhan. Kami berdoa biarlah pandemi ini Tuhan Yesus boleh berhenti Tuhan dalam nama Yesus. Tidak ada lagi hal-hal yang berusaha untuk mengkhawatirkan kami. Kami bebas dari pandemi ini Tuhan. Kami hidup dengan kebebasan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka.